Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Dintan Faranisa dengan NIM P1337437 Halo, kenalin aku Novia Putri Nabila dengan NIM P1337437123138. Saya Noviani Rendrawardani dengan NIM P1337437123136. Perkenalkan, nama saya Maulana Satria Dharma dan NIM saya P1337437123120. Perkenalkan, nama saya Juna Putra Dewa dengan NIM P1337437123119. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Ibu Irena. Apakah Ibu Irena asli warga sini? Ya, saya tahu dari tahun 2011. Cukup lama ya Bu ya. Perkenalkan Bu, saya Yudi Intan Faranisa, mahasiswa Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan melakukan wawancara atau berbincang singkat dengan Ibu terkait suatu wabah yang pernah terjadi di sekitar tempat tinggal Ibu. Sesi wawancara ini sendiri akan dibagi menjadi 3, di mana sesi pertama akan dilakukan oleh saya sendiri, Ayu Dintan Faranisa. Sesi kedua akan dilanjutkan Oleh Maulana Satria Dharma. dan sesi yang ketiga akan dilanjutkan oleh Arjuna ya. Baik Ibu, mungkin langsung saja saya mulai ya Bu sesi pertama wawancara ini. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah pernah terjadi suatu wabah penyakit di sekitar tempat tinggal Ibu? Ya, ini pernah beberapa bulan, 2 bulan terakhir ini memang ada yang terkena DBD. Jadi DBD ini jadi penyakit yang lumayan sering terjadi ya Bu ya, di sekitar tempat tinggal Ibu. Kemudian menurut Ibu kira-kira apa penyebab terjadinya penyakit DBD ini Bu? Kalau terjadinya penyakit DBD ini, sebenarnya yang paling utama kalau saya lihat ya sama ini, itu perubahan iklim. Iya, dengan adanya perubahan iklim, maka kondisi dari seseorang itu kadang menurun kan. Jadi perubahan cuaca ini mempengaruhi kondisi tubuh ya Bu. Mungkin antibodinya menurun. Ya, baik. Kemudian biasanya penyakit DBD ini menyerang usia berapa ya Bu? Usia anak-anak dan juga sampai orang tua pun juga ada, dewasa, orang tua. Jadi semua kalangan tuh pernah. Kalau di sini dilihat dari kasus di sini. Jadi semua kalangan ini tetap harus berhati-hati ya Bu ya terkait penyakit ini. Kemudian menurut Ibu bagaimana ciri atau gejala yang ditunjukkan dari penyakit demam berdarah ini yang Ibu ketahui? Cirinya yang pertama biasanya demam. Demam tapi demamnya selama lebih dari 3 hari. 3 hari nggak turun-turun. Itu yang pertama. Terus yang kedua pusing, lemas, terus seluruh anggota tubuh itu kadang nyeri, terasa nyeri, terus terkadang ini ditukar lambung itu terasa sakit sehingga kadang ada mual. Itu juga nggak semua penderita tapi. Jadi untuk penyerangan penyakit ini tidak langsung ya Bu saat itu, mungkin jarak beberapa hari ya Bu ya. Dan itu dirasakan oleh semua kalangan, tidak hanya mungkin kalangan dewasa, tetapi anak-anak juga mengalami itu, gejala seperti itu. Baik Ibu, melanjutkan sesi sebelumnya. Nama saya Maulana Satria Dharma. Izin melanjutkan wawancara Ibu. Dalam rentang berapa hari penyakit DBD menyerang tubuh seseorang? Biasanya rentan waktunya 3 sampai 10 hari. Oke. Apakah penyakit DBD membahayakan bagi penderita? Atau bagaimana dampak pengaruh DBD terhadap kondisi tubuh? Cukup membahayakan, dan kondisinya kalau seandainya tidak segera ditangani maka akan terjadi komplikasi tertentu di dalam tubuh seseorang. Apakah penyakit DBD bersifat menular? Bisa menular melalui nyamuk Aedes tersebut dengan menggigit, terus menggigit orang lain melalui itu gigitan dari nyamuk Aedes. Apakah penyakit DBD dapat mengakibatkan fatal bahkan kematian? Bisa. Kalau tertangani secara terlambat bisa langsung terjadi.
tindakan apa yang harus segera dilakukan ketika seseorang merasa mengalami gejala penyakit seperti DBD? Yang jelas dilihat dari demam, karena demam selama 3 hari berturut-turut biasanya tidak turun, bahkan naik kadang sampai 40 mendekati 40 derajat, dan itu harus segera ditangani ke puskesmas terdekat. Dengan di situ kita nanti dicek lab, dengan di situ nanti kita lihat bisa trombositnya naik ataupun turun, dilihat dari situ. Baik Bu, melanjutkan sesi selanjutnya, saya Arjuna izin wawancara ya Bu. Apa yang terjadi jika penyakit demam berdarah tidak segera ditangani Bu? Bisa menunjukkan kematian. Ya, Apakah seseorang yang sudah pernah terkena penyakit demam berdarah dapat terserang kembali? bisa karena kita lihat itu dari kondisi masing-masing orang tersebut. Jadi kalau kondisi tubuhnya sedang turun, makanya bisa karena belum fit, benar kan? Jadi itu bisa terkena kembali kambuh. Jadi biasanya kalau takut itu imunnya turun ya Bu? Iya, biasanya malah menurunkan imun. Apakah penyakit demam berdarah bisa dicegah? Bisa. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah? Pencegahannya melalui dari pemerintah, kita selama ini kan sudah ada program 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang. Tapi untuk saat ini, yang terakhir ini saya dengar itu ditambah 4M. Yang keempat, mengubur. Jadi mengubur barang-barang yang tidak penting yang menyebabkan nyamuk untuk dikubur. Tapi kalau kayak barang-barang yang nggak bisa terurai itu gimana Bu? Kalau nanti didaur ulang biasanya. Apakah upaya tersebut berhasil menekan penularan penyakit demam berdarah? Bisa menekan karena cara penanganannya banyak sekali, dan itu diawasi langsung oleh dari puskesmas. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin untuk penutup wawancara ini, apa pesan atau saran Ibu terkait masalah kesehatan terutama penyakit demam berdarah? Yang pertama ya, yang jelas kita harus bisa menjaga kebersihan, dan yang kedua terutama itu kebersihan lingkungan, dan yang kedua menjaga kesehatan dengan menjaga kondisi dari asupan makanan yang sehat, minum air putih yang banyak, terus kalau bisa ditambah dengan meminum suplemen ataupun vitamin-vitamin yang ada. Saya kira itu. Baik Ibu, sesi wawancara ini sudah selesai. Terima kasih atas ketersediaannya untuk melakukan wawancara bersama kami. Ya. Lalu, terima kasih juga atas segala informasi yang diberikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan Ibu. Ya, Terima kasih Ibu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit demam berdarah dengue atau biasa disebut DBD merupakan penyakit yang harus diwaspadai karena penyakit ini dapat mengakibatkan kematian. Penyakit ini juga harus segera ditangani. Penyakit ini biasa dapat menyerang di semua kalangan usia. Penyakit ini juga menular melalui nyamuk Aedes aegypti yang biasa berkembang biak di lingkungan yang kotor dan kumuh. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan solusi. Solusi yang dapat kita simpulkan ada 3 solusi. Yang pertama, kita harus menyukseskan program 4M, yaitu menguras, menutup, mendaur ulang, dan juga mengukur. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan tempat tinggal. Dan yang ketiga, yaitu harus menjaga kesehatan dan mengatur pola makan agar tercipta antibodi yang kuat.